ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Minggu Paskah di mana Yesus telah datang 2000 tahun lalu menyerahkan nyawanya mati untuk menebus dosa kita. Dan hari ini kita akan merayakan di mana hari ketiga Yesus bangkit dari kematian dan dia mengalahkan maut. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus bangkit supaya kita bisa berdoa. Yesus bangkit supaya ketika kita berdoa Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk
masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu Tuhan tak akan pernah kami lupakan. Betapa besar kasih-Mu akan kami umat. Sehingga Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami mengalami setiap persoalan, Engkau berkata cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Ketika kami mengalami setiap tantangan, kami boleh menang. Sebab Yesus kami telah bangkit dari maut dan mengalahkan setiap masalah. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga tidak ada satu yang buat kami lemah. Kami tetap fokus memandang kepadamu Tuhan Yesus.
Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Hari ini dia menyatakan anugerahnya. Dia telah menang. Dia telah bangkit dari maut. Oh haleluya. Untuk itu dia bangkit. Supaya saya dan saudara ada jawaban doa. Haleluya. Oh, supaya saya dan saudara boleh menang dalam setiap persoalan. Haleluya. Oh, haleluya. Iya ralabalabalabayase. Iralabalabalabayase. 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 Haleluya. Iralabalabalabayase. Mari nikmati hadiratnya. Engkau yang sakit, saat ini kau pulang mendapatkan kesembuhan. Haleluya. Iralabalabalabayase. Untuk itulah dia bangkit. Engkau yang lemah, ketika engkau pulang, engkau mendapatkan kekuatan. Untuk itulah dia bangkit. Mari raih kemenangan. Haleluya. Iralabalabalabayase. 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 Iralabalabalabayasanda. Ada yang kita sembah, ada yang hidup. Dia telah menanggung setiap masalah kita. Dia telah menanggung setiap persoalan kita. Haleluya. Iralabalabalabayasi. Haleluya. Iralabalabalabayasanda Roh Kudus. Oh haleluya. Hukarabalabayasi kiralabayasanda. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami tidak akan pernah berjalan dengan sendiri, sebab Engkau selalu setia menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Iralabalabalabayase. Iralabalabalabayase. Sikarabalabayasanda. Mengalir kesembuhan saat ini. Sikiralabalabayasanda. Iralabalabayase. Terima kasih Tuhan. Sikiralabalabayasanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kalau nyawamu pun Engkau berikan kepada kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Buka hati tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, buka hati kepada Tuhan. Buka hati tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Ku buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, altar-Mu menyembah-Mu.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengambil alih setiap pikiran kami, perasaan kami, keberadaan kami Bapa pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan Yesus bisa menerima keseluruhan pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Biarlah setiap keangkuhan, kesombongan, bahkan keegoan kami ditundukkan di dalam kehambaan Kristus Yesus. Kau sudah mati sebagai hamba, Engkau bangkit sebagai Raja. Raja atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Engkau mengangkat kami sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami tidak lagi menjadi hamba akan dosa. Sehingga kami tidak lagi menjadi budak akan keduniaan ini Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak raja yang dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sehingga itu kami yakin dan percaya Tuhan. Bahwa ketika kami berdoa dan dengan yakin kami doakan sangat besar kuasanya. Sebab itu kami bersepakat berdoa buat setiap kami dan anggota keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan Yesus jamah di dalam nama Yesus. Engkau jumpai mereka Bapa, Engkau lawat mereka. Sehingga 2022 ini Tuhan, keluarga kami satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap yang sakit Tuhan Yesus. Yang mungkin dokter sudah vonis tidak akan ada obatnya lagi. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan membangkitkan setiap ginjal, setiap jantung, setiap darah yang tidak normal oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Kau yang mengulurkan tangan memberi belas kasihan buat setiap kami yang butuh jalan keluar. Sehingga kami pulang dari ibadah ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Engkau yang sudah menaruh firman-Mu lewat lidah mulut bibir hamba-Mu. Bicara dengan kami Tuhan dengan bahasa yang paling simpel. Yang kami bisa mengerti Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami dimandikan dengan air dan firman pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Dan pagi hari ini sebelum saya berkhotbah, saudara, saya mau berdoa untuk dua orang yang spesial. Karena di dalam pelayanan saya nggak bisa melayani sendirian. Saya butuh partner yang Tuhan urapi dan saya sudah ngobrol dengan yang bersangkutan untuk bantu saya dalam pelayanan. Saya mau memberi mereka Tuhan mau memberikan mereka saudara tanggung jawab lebih, kepercayaan lebih untuk melayani kita semua. Dan ditambah lagi saya lihat saudara gereja ke depan. Terutama ada anak-anak yang tadinya sekolah minggu, mereka masuk ke dalam usia remaja, lalu pemuda, saudara. Jadi saya pikir saya mesti persiapkan semuanya dan tanpa berlama-lama, ya saya mau panggil Chris dan juga Benny untuk maju ke depan. Di sini aja. Oke. Mari arahkan tangan kepada mereka, saudara. Jadi Chris akan menjadi koordinator untuk urusan ibadah yang ada di GB Live. Dan Benny akan menjadi penanggung jawab pemuda, saudara. Bapa dalam sorga, kami mengarahkan tangan kepada mereka Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau mengurapi imam-imam Tuhan Yesus dengan minyak. Berdoa Bapa dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Engkau yang mengurapi mereka sendiri Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memakai Chris dan Benny Tuhan. Di dalam jabatan pekerjaan Tuhan. Baik sebagai koordinator ibadah di GB Live maupun sebagai ketua pemuda Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan punya di dalam hati Tuhan untuk jemaat di GB Live ini Bapak, Engkau juga yang taruh di dalam hati mereka. Urapan, kemampuan, keahlian, ide dan hikmat Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan ketika mereka berdoa buat orang yang sakit, orang sakit disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Dan lewat mereka Tuhan, ada kejadian yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di GB Live ini Tuhan.
Kau mengurapi mereka Bapa dalam nama Yesus, dan kiranya Kau juga memberkati pekerjaan mereka, karir mereka Tuhan Yesus. Kau yang memberikan promosi yang datang dari Tuhan. Karena Engkau yang berfirman, yang berjanji bahwa jerih lelah kami dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami bersepakat Bapa, seluruh jemaat mengarahkan tangan kepada mereka. Berdoa mendukung mereka. Dan biar lewat mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Jadi nanti ibadah pemuda akan disetting di bulan Mei saudara, karena bulan ini minggu depan kita akan ibadah terakhir ya, akan dilayani oleh pendeta Joel Berhitu ya, dan saya akan melayani perjamuan kudus. Dan sesudah itu kita libur ya, kita akan libur 2 minggu saudara, ibadah tanggal 1 Mei dan tanggal 8 Mei tidak ada ibadah Zoom ya, tidak ada ibadah di gereja ini, kita akan libur. Kenapa? Karena saya mau liburan saudara. Ya, saya dan keluarga akan pergi berlibur ya. Dan silakan saudara nonton video khotbah GB Live yang sebelum-sebelumnya, atau saudara mau ke gereja lain di sekitar Harapan Indah, ada kurang lebih 80 gereja saudara. Saudara bisa berkunjung ke gereja lain dan saudara bisa diberkati oleh gereja lain. Kita akan balik lagi ibadah 15 Mei ya. Saya tahu ada aja yang komplain kok GB Live gerejanya ada libur ya, karena gembalanya butuh liburan saudara ya. Gembalanya kerja enggak full time, jadi I need vacation saudara ya. Kalau bahasa anak sekarang butuh healing saudara ya. Mari saudara kita buka firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya 25 sampai 26. Saya akan mengajar sebetulnya, bukan berkhotbah pagi hari ini. Saya berdoa minta pertolongan Tuhan agar dalam waktu yang singkat ini saya bisa memberikan kepada saudara kabar baik yang luar biasa yang saya exciting mau share kepada saudara. Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dan kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang terbaik yang saudara punya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Silakan duduk. Saya akan mengajar ya. Saya harap saudara bisa mengikutinya dengan paham dan baik saudara ya. Jumat lalu kita mendengar ya khotbah bahwa tujuan utama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Dan di situ ada kalimat supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa ada 2 hal kejadian di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Yang pertama ada namanya kematian, tetapi yang lebih parah dari kematian adalah kebinasaan. Kebinasaan adalah kematian kekal saudara, ya, eternal destruction, eternal death saudara. Nah Tuhan saking sayangnya kepada saudara dan saya, Tuhan tidak ingin itu terjadi pada saudara. Sebab itu dia mati di atas kayu salib. Nah, waktu saya persiapkan ini saudara untuk khotbah di Paskah ini, kenapa Tuhan harus bangkit dari antara orang mati? Saudara sambil persiapkan juga di handphone saudara atau mungkin di Alkitab saudara 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan banyak bahas dari sana nanti. Karena Rasul Paulus katakan bahwa saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka enggak ada gunanya kita semua ibadah. Enggak ada gunanya kita semua percaya Yesus. Sia-sia. Di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, saya gambarkan saja di sini saudara. Ya, nanti saya beli deh papan yang lebih besar. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, bagian yang merah ini saudara,
Ya, bagian yang merah ini, ya, ini adalah bagian saudara masih satu. Saudara satu dengan Allah. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu belum ada dosa, manusia itu satu dengan Allah. Manusia punya kerukunan, manusia damai dengan Allah. Karena manusia damai dengan Allah, karena manusia satu dengan Allah, maka keilahiannya Allah, keagungannya Tuhan, maka kealamiannya Tuhan itu juga dialami oleh manusia. Sebab itu manusia punya sifat-sifat dan juga konten, bahasa saya kontennya. Dia punya konten di dalam tubuhnya itu kontennya Tuhan. Makanya manusia bisa berkuasa atas burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan bahkan binatang-binatang yang ada di darat. Kalau saudara hari ini pergi ke taman safari, lalu saudara masuk ke kandangnya ular piton, kira-kira bakal bagaimana? Kemungkinan besar saudara akan dililit oleh ular piton dan akan mengakibatkan kematian. Atau saudara masuk ke kandang singa. Kemungkinan besar singa akan menerkam saudara dan mengakibatkan kematian. Tetapi pada zaman itu, waktu manusia masih satu dengan Allah, waktu manusia masih menjadi hopengnya Tuhan, jadi temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan, bahkan mereka bisa menundukkan hewan-hewan yang kita kenal sekarang sebagai hewan buas. Tetapi pada zaman itu mereka bisa menundukkan. Bahkan kata berkuasa yang ada di Alkitab, kitab Kejadian itu artinya bahwa Adam dan Hawa itu bisa melakukan yang hewan itu lakukan. Jadi waktu Tuhan bilang berkuasalah atas kamu burung di udara, artinya Adam dan Hawa bisa melakukan yang burung lakukan. Apa yang burung bisa lakukan? Terbang, saudara. Saudara mau percaya apa enggak percaya? Tetapi ini pemahaman teologi yang saya percaya. Yang gembala saudara percaya. Kalau enggak, bagaimana mungkin dia bisa berkuasa atas burung? Kalau dia enggak bisa melakukan yang burung lakukan. Makanya seringkali ada bos-bos yang bilang begini saudara. Lu mesti lebih pinter dari anak buah lu. Supaya apa? Supaya enggak dikadalin katanya. Lu mesti jadi dinosaurus katanya. Supaya enggak dikadalin karena lu bapaknya kadal katanya. Kita lebih pintar dari orang yang ada di bawah kita supaya kita bisa menguasai orang yang di bawah kita. Sampai sini kira-kira saudara paham? Kata berkuasa di situ take dominion artinya dia bisa melakukan yang dia kuasai. Waktu dia bilang Adam dan Hawa berkuasalah atas ikan-ikan di laut, itu artinya Adam dan Hawa bisa melakukan yang ikan lakukan. Apa yang ikan lakukan? Bukan cuman berenang, tetapi bisa hidup apa? Di dalam air. Artinya apa? Bisa bernafas di dalam air. Dan konsep ini dipercaya oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi, ada 2 orang Yahudi di Polandia yang zaman itu lagi dijajah oleh Hitler, oleh Nazi. Dan mereka kan orang-orang Yahudi ini tangkep-tangkepin saudara. Supaya apa? Dibunuh. Karena pada saat itu Hitler menganggap bahwa ras Yahudi ini itu kalau tambah besar mereka bisa berkuasa saudara. Makanya ditangkap-tangkepin, dibunuh. Dan orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan juru selamat yang mereka sebut Mesias saudara. Mesias. Nah mereka menganggap Mesias ini adalah superpower saudara. Oleh sebab itu ada 2 anak muda orang Polandia saudara. Mereka dibawa kolong tempat tidur, mereka bikin cerita. Mereka berimajinasi bahwa akan datang Mesias, saudara. Dan Mesias ini yang akan datang, itu bisa terbang, itu bisa hidup di dalam air, bahkan matanya keluarin sinar. Yang saudara kenal tokohnya sebagai Superman. Ada huruf S di dadanya. Jadi Superman itu adalah kisah ciptaan orang Yahudi yang berharap bahwa inilah Mesias yang akan datang. Nanti saudara cek aja di Google. Ya. Makanya namanya Superman
Di dalam bahasa Inggris adalah Clark Kent. Clark Kent. Ya. Tapi waktu dia ketemu orang tuanya, kan orang tuanya pakai baju jubah putih-putih, ada logo S. Ya. Orang tuanya apa? Namanya Kal-El dan Jor-El. Kal-El dan Jor-El. El di dalam bahasa Ibrani berarti Allah. Seperti Israel, Gabriel, Mikael. Nanti saudara Google aja, saudara, mata saudara seperti nggak percaya sama saya. Saudara nanti Google latar belakang kisah Superman. Ditulis oleh 2 orang Polandia Yahudi yang ada di kamp pengungsian Hitler. Mereka ketakutan, mereka bikin cerita ini saudara. Mereka menganggap karena pada zaman itu Adam dan Hawa itu seperti Superman. Super power. Makanya lawan hewan-hewan nggak takut. Makanya Adam dan Hawa punya kecerdasan yang luar biasa. Apa kecerdasan yang luar biasa? Tuhan bilang apa kepada Adam? Namai semua hewan. Uis. Coba saudara sebutkan 5 nama ikan. Kalau bisa dapat sepeda. 5 mungkin masih bisa. Coba 100. Mulai bingung ya kan? Kita aja belum tentu bisa semua hewan kita namain. Ya kan, yang ini kuda, ada kuda poni. Tuhan gak salah dia, gak ada warna lagi. Bingung Tuhan, cuma ada warna hitam sama putih. Jadi zebra. Berarti cerdas luar biasa Adam saudara. Kenapa? Karena saat itu posisinya satu dengan Allah. Satu dengan Allah. Adam ketemu Tuhan, Hawa ketemu Tuhan. Punya kemuliaan Allah. Kemuliaan ini menyebabkan Adam dan Hawa super power. Bahkan Alkitab katakan, mereka baru sadar pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka baru sadar apa? Mereka telanjang. Nggak ada baju saat itu, karena nggak perlu baju. Karena baju mereka adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini membuat mereka looks beautiful, pretty, handsome. Tapi manusia sekarang mencoba menambah kepada dirinya supaya lebih mulia. Yaitu dengan apa? Dengan make-up, pergi ke skincare, anti-aging. Supaya apa? Supaya your looks good. Saya paham. Di GB Live tidak dilarang untuk dandan. Karena memang ada beberapa orang yang membutuhkannya saudara. Silakan kalau saudara mau dandan. Ya, ada dulu gereja-gereja gerakan namanya gerakan Puritan, kesucian murni. Itu nggak boleh pakai parfum, nggak boleh dandan, saudara. Kenapa? Karena dandan itu saudara adalah roh Isabel. Kenapa? Karena Isabel saat itu ratu yang paling jahat pada zaman di Israel zaman itu, saudara, itu dandan. Jadi kalau dandan katanya punya roh Isabel. Saya sarankan ibu-ibu di sini lebih baik dandan saja, ya. Lebih baik dandan saja. Ya, jangan sampai nggak dandan. Karena waktu ibu-ibu nggak dandan ya alisnya nggak ada, ya kan. Jadi lebih baik dandan saja. Ya. Terus nggak boleh loh. Waktu itu di kaum Puritan itu pakai parfum nggak boleh. Saya anjurkan lebih baik kita pakai parfum karena ruangan kita tertutup dan pakai AC, saudara ya. Jadi saya mau katakan sama saudara, waktu manusia satu dengan Allah nih, ya, itu mulia. Nggak ada anti-aging karena nggak pernah tua. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kematian. Gile gak saudara? Jadi pada zaman itu kita itu abadi saudara. Tidak fana. Abadi, nggak ada yang namanya mati, nggak ada. Bayangin satu taman Eden itu saudara yang hidup cuma 2 orang. Adam dan Hawa, artinya apa? Man, you are so rich. Zaman itu Adam dan Hawa jadi sultan Taman Eden saudara. Crazy rich saudara. Kaya banget, punya satu taman luas banget. Dan Alkitab bilang di taman itu mengalir 4 sungai. Di mana salah satu sungai itu mengalir kepada sumber emas saudara. Wah luar biasa banget. Sampai kisah Kejadian pasal 3 itu terjadi. Yaitu waktu kapan saudara? Waktu manusia, nah ini tahap kedua ya. Waktu manusia jatuh di dalam yang namanya apa? Dosa.
waktu manusia jatuh di dalam dosa, sebelum situ. Waktu manusia satu dengan Allah, mereka punya badan, mereka punya tubuh, namanya tubuh ilahi. Katakan bersama saya, ilahi. Mereka punya tubuh ilahi. Nah, Tuhan bilang begini, ini perhatikan baik-baik, ini kuncinya. Tuhan bilang begini, kalau kamu makan buah yang itu, di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan makan buahnya. Karena waktu kamu makan buahnya, kamu mati. Mati ya, bukan binasa, mati. Nah, nggak tahu dong, Adam dan Hawa cuma dengar aja, nggak tahu. Tapi waktu itu dia diperdaya oleh ular, ya. Lalu mereka makan buah itu, lalu mereka jatuh di dalam yang namanya dosa. Tapi mereka mati gak? Seperti yang saudara dan saya paham tentang kematian. Tidak. Mereka tetap hidup. Berarti yang mati apanya? Orang bilang yang mati rohnya katanya. Jadi mereka akhirnya tidak lagi ilahi. Tapi mereka menjadi tubuhnya menjadi fana. Yang mati apanya? Yang mati rohnya. Pelan-pelan ya. Rohnya. Ya. Nah, konteks roh mati itu apa? Konteksnya roh mati itu adalah dari satu menjadi terpisah. Tadinya satu jadi terpisah. Tadinya satu jadi berbeda. Tadinya punya kesatuan, sama-sama kontennya punya, terlepas. Itulah yang disebut sebagai dosa. Tubuhnya masih ada, masih hidup, masih bisa bernafas. Tapi jadi fana, enggak lagi jadi ilahi. Jadi fana, enggak ilahi. Ini pelan-pelan. Tubuhnya masih hidup, tapi rohnya mati. Rohnya mati maksudnya apa? Terpisah. Gara-gara terpisah, tubuhnya enggak lagi ilahi. Karena tubuhnya enggak ilahi, masuk yang namanya penyakit. Tadinya enggak bisa sakit. Telanjang loh Adam, tapi enggak masuk angin. Coba saudara sekarang telanjangan kemana-mana. Ini kan penyakit orang Indonesia nih. Orang bule enggak ada tuh penyakit ini. Wind in katanya. Wind in katanya. Masuk angin katanya. Ya kan? Kan cuma orang Indonesia aja kalau keluar negeri bawa minyak kayu putih. Enak nih masuk angin nih gitu. Tapi waktu itu mereka telanjang gak masuk angin. Mereka temenan sama nyamuk Aedes aegypti, enggak DBD. Mereka ada burung lagi bersin depan mereka gak kena flu burung. Tapi waktu mereka terpisah dari Allah, roh mereka mati, mereka jadi tubuh yang fana, mulai namanya penyakit. Manusia yang tubuhnya besar seperti saya bisa mati cuman gara-gara satu nyamuk. Coba saudara bayangin ya, virus COVID itu kalau ada di tangan saudara bisa hilang dengan cara apa? Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun itu virus hilang. Tapi waktu itu virus masuk ke dalam paru-paru saudara, kan logikanya sabun masukin aja paru-paru gitu. Bayangin saudara. Virus yang tak terlihat saudara. Tiba-tiba bisa bikin orang sesak nafas. Bisa kena badai sitokin namanya ya kan. Dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena dosa. Terpisah. Fana. Nah Tuhan mau supaya, nah ini baru nih. Step yang ketiga, kenapa Yesus harus bangkit? Nah, sebelum masuk ke sana coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Sorry ya kalau ibadah hari ini lewat dari jam 11 ya. 1 Korintus 15. Yang paham boleh katakan amin. Yang bingung boleh bilang amin juga. Ya. Nah, coba saudara lihat dari ayat yang ke-12. 1 Korintus 15 ayat 12. Ya. 1 Korintus 15 ya, dari ayatnya yang ke-12. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga apa? Tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, apa? Maka sia-sialah apa? Pemberitaan kami dan apa? Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Makanya hari Paskah itu penting banget buat orang Kristen. Yesus itu bangkit penting banget karena kalau enggak ngapain jadi Kristen? Kita nggak usah jadi Kristen. Kita nggak usah percaya Tuhan bahkan. Karena nabi banyak saudara. Pemimpin agama banyak. Semua pemimpin agama pernah lahir. Yesus juga lahir di Bethlehem. Semua pemimpin agama pernah hidup. Yesus juga hidup. Tapi pada akhirnya semua pemimpin agama mati saudara. Yesus juga mati. Tapi hanya satu-satunya yang bangkit dari kematian namanya Yesus saudara. Cuman Yesus yang kuburnya kosong saudara. Orang bilang enggak yang dibunuh itu bukan Yesus kok. Yesus mah masih mati cuman kuburannya disembunyiin aja. Itu namanya hoax. Dari zaman dulu udah ada hoax. Kenapa? Karena zaman itu Herodes bikin hoax. Hati-hati ya. Karena kata murid-muridnya dia akan bangkit tuh ya kan. Ya pokoknya bilang aja dia gak bangkit. Itu dari zaman Yesus aja dulu itu udah dibikin hoaxnya saudara. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena supaya saudara dan saya gak sia-sia kepercayaannya. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup apa? Nih. Kalau Yesus gak bangkit, saudara masih hidup di dalam dosa. Maksudnya di dalam dosa apa? Separate. Saudara terpisah dari Allah. Alkitab bilang apa? Bukan telinga Tuhan tak bisa mendengar. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang buat telinga Tuhan tak bisa mendengar doamu, tangan Tuhan tak bisa meraih dan menolongmu karena dosamu. Dosa bagaikan sakit kanker yang ada di dalam tubuh seseorang. Kalau saudara punya orang yang saudara sayang, lalu dia sakit kanker, saudara pasti sayang sama orangnya, tapi saudara pasti benci sama kankernya. Benar gak? Pernah gak saudara ngalamin ada anggota keluargamu atau orang yang kau sayang sakit? Saudara merasa gini, apa yang gue bisa lakuin ya? Kalau gue bisa masuk ke dalam badannya, gue matiin tuh virus, gue matiin dia. Tapi gak bisa. Uang saudara gak bisa nolong saudara. Engkau gak punya kemampuan untuk menolong orang yang kau sayangi. Kau sayang orangnya, but you cannot do anything. Saudara gak bisa lakukan apa-apa untuk penyakit yang ada di dalamnya. Sama seperti itulah Yesus mau tolong saudara. Tuhan mau dengar doa saudara. Tapi karena engkau masih hidup di dalam dosa, dia gak bisa ngapa-ngapain. Ini kefrustasian ilahi bahasa saya. Tuhan Allah frustasi lihat keadaan ini. Mau nolong tapi gak bisa. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Lanjut. Ayat 18. Demikianlah apa? Nah, kalimat itu muncul lagi tuh kayak khotbah Jumat Agung kemarin. Ada kematian, ada kebina. Nah, yang datang Jumat Agung ngerti. Kalau yang gak datang kelewat, saudara. Yesus mati supaya saudara dan saya tidak bina. Kan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya bukan tidak mati. Tidak bina. Apa artinya binasa? Terpisah selama-lamanya. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Apa maksudnya terpisah? Kalau masih hidup saudara, tubuhmu masih hidup. Yang mati tadi apanya? Rohnya. Kalau saudara terpisah dari Allah, lalu saudara mengalami kematian. Rohmu mati plus tubuhmu mati. Terpisah selama-lamanya. Tapi Yesus bilang tadi di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia.
Wih, ini makin masuk ke dalam nih saudara. Kenapa Yesus bilang dia tetap hidup walaupun dia mati? Ya, karena di dunia yang akan datang, saudara mungkin tubuhnya mati, tapi rohnya satu dengan Allah, hidup. Makanya kita bisa bilang kalau ada orang Kristen meninggal, telah berpulang ke rumah Bapa. Saudara mulai paham kira-kira? Seperti yang terjadi sama Pak Bistok Utagalung, sama Pendeta Rusdi, tubuh mereka yang fana mati. Tapi mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal, menjadi satu dengan Allah. Menggunakan yang namanya tubuh. Nanti saudara lihat di 1 Korintus 15 itu. Namanya tubuh kemuliaan. Tanpa penyakit, tanpa kerut Alkitab katakan, tanpa cacat. Kadang-kadang saya lihat Alkitab, begitu ya baca Alkitab, nih Tuhan ngerti banget perasaan perempuan. Sampai dibilang tanpa kerut. Tubuh kemuliaan saudara without wrinkle katanya, tanpa kerut. It's perfect body. Makanya waktu Yesus bangkit, ketemu Marta saudara, kan dia lari-lari kan. Ke kubur Yesus mau ngapain, bawa rempah-rempah. Enggak taunya kubur Yesus kosong. Terus ada malaikat. Cari siapa? Cari Yesus. Terus ketemu juga Yesus, tapi mereka enggak kenal. Kenapa? Karena berarti tubuh Yesus pada saat bangkit berbeda kelihatannya pada saat dia sebelum mati di atas kayu salib. Di Injil Lukas nanti saudara baca bahwa Yesus berjalan di perjalanan Emmaus. Di jalan Emmaus ada 2 orang murid Tuhan. Stres, pusing, galau saudara. Karena Yesus mati, ditinggalin oleh orang yang mereka kasih. Mereka berdua ngobrol. Yang satu namanya Klopas, yang satu nggak tahu. Kita bisa sebut aja namanya Salonpas, saudara. Kleopas ini ngomong sama kawannya katanya, "Oh ya Yesus kok mati ya bla 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 bla." Alkitab bilang di tengah-tengah mereka lagi berjalan, Yesus nampakin diri. Yesus jalan bertiga sama mereka. Tapi Alkitab bilang mereka tidak mengenali Yesus. Sampai Yesus pura-pura mau pergi, mau berpisah. Karena ada persimpangan jalan, Yesus bilang, "Oke, saya mau jalan ke sebelah situ ya." Tapi 2 orang ini, Kleopas sama temannya bilang, "Ayolah mampir dulu ke rumah kami lah, makanlah." Yesus pun ikut ke rumah mereka. Lalu Yesus mengambil roti dan memecahkan roti itu. Baru mereka sadar, Yesus nih. Pada saat mereka sadar, Yesus hilang dari mereka. Berarti Yesus menggunakan muka tubuh yang berbeda. Namanya tubuh kemuliaan. Coba tengok kanan kirinya. Nah itu wajah fana tuh saudara. Nanti saudara akan pakai a new version of God's body. Saudara pakai tubuh kemuliaan. Lanjut. Saudara mulai paham? Ini kenapa saudara, saya nggak bilang Kristen itu agama paling benar. Enggak saudara. Saya mau bilang Kristen, Yesus itu yang bawa saudara dan saya. Pada hari nanti tubuhmu mati tapi rohmu hidup. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus nggak bangkit maksudnya. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa? Yang sulung. Artinya apa? Yang pertama. Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab, ini paling penting nih. Sebab sama seperti apa? Maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara lihat depan. Maut datang karena satu orang manusia, namanya Adam. Sejak itu, semua orang yang lahir dari jalurnya Adam, saudara orang berdosa. Makanya Roma 3 ayat 23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara udah berdosa,
Saudara lahir berdosa. Makanya anak-anak saudara waktu kecil nggak pernah diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri. Kamu yang makan ini ya? Enggak, kakak. Kok bisa? Nggak ada yang ngajarin bohong, tapi bisa bohong sendiri. Kenapa? Karena ada benih dosa. Saudara lahir dalam dosa. Lanjut. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan siapa? Dengan Adam. Demikianlah pula semua orang apa? Akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tahap berikutnya apa? Kebangkitan Tuhan kembali menjadikan saudara dan saya satu dengan siapa? Dengan Allah. Kalau saudara udah satu dengan Allah, saudara berarti balik lagi kemana? Kondisi yang di awal. Ya, kita masih pakai tubuh yang fana, bukan seperti di sini tubuh yang ilahi. Tetapi ada ilahi, ada unsur ilahi di dalam tubuh saudara. Coba baca lagi. Biar saya ngomongnya pakai ayat lah gitu saudara ya. Ya, kita baca ayat 24, 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26 apa? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut, saudara. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Kita lompat saudara, kita lompat. Ayatnya yang ke-39, 1 Korintus 15 ayat 39. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain dari daging burung, lain dari daging ikan. Ayat 40. Ada apa? Dan tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kita langsung lompat ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang apa? Dibangkitkan adalah yang mati tadi apa di sini? Rohaninya. Dengan Yesus bangkit, yang dibangkitkan di dalam diri saudara dan saya yang tadinya rohnya mati, yang dibangkitkan tubuh apa tadi? Rohania. Jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Katakan bersama saya, roh yang menghidupkan. Makanya Yesus bangkit. Kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Kenapa Yesus bangkit? Nih, supaya ada yang ilahi lahir di dalam tubuh saudara yang fana. Makanya orang Kristen, kalau engkau sakit di tubuhmu yang fana ini, bisa sembuh dengan mujizat. Kenapa? Karena di dalam saudara dan saya ada yang ilahi. Makanya Yesus katakan berdoa di Injil Yohanes pasal yang ke-17 sampai 20 saudara. Ada doa Yesus bilang apa? Supaya aku berdoa, supaya Allah Bapa dan aku menjadi satu dengan engkau. Satu maksudnya apa? Ada Tuhan di dalam kita, bentuknya apa? Roh Tuhan ada dalam kita. Dan Alkitab katakan, jika roh yang ada di dalam kita nih, itu lebih kuat, lebih hebat dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Makanya saudara jadi orang Kristen, saudara gak bisa disantet. Saudara gak bisa diguna-guna. Kenapa? Karena ada yang ilahi di dalam saudara. Nah waktu nanti saudara tubuhnya mati fana, tubuhnya mati. Tapi yang ilahi roh saudara menjadi apa? Satu dengan Allah. Disitulah digenapi. Bahwa di akhir zaman Tuhan akan menjemput
orang-orangnya. Siapa orang-orangnya? Yang ada roh Allahnya, saudara. Siapa yang ada roh Allahnya? Saudara dan saya yang percaya. Makanya Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati supaya apa? Supaya Yesus satu lagi. Makanya balik lagi ke awal. Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun ia mati. Di ayat 26 ditutup dengan kalimat apa? Percayakah engkau akan hal ini? Ini harusnya pengajaran 3 bulan saudara, mata kuliah 2 SKS. Tapi saya kasih 35 menit buat saudara. Saya berdoa kiranya Roh Kudus kasih pemahaman buat saudara. Supaya akhirnya saudara dan saya sadar. Ujungnya apa Pak? Kalau saudara mikirnya di sini, saya mau katakan, saudara udah aman. Tuhan udah secure, saudara sudah diamankan kunci surga buat saudara. Kapanpun hidung saudara berhenti bernafas, jantung saudara berhenti berdetak, sorga menjadi tujuan saudara. Karena ada roh ilahi di dalam saudara. Tapi persoalannya, kan pertanyaannya apa? Pak, gue masih belum mau ke sono. Ya, saya masih belum mau ke sorga Pak. Saya masih mau enjoy di sini. Saudara mau tahu nggak apa yang ada di sini? Filipi 3 ayat 10 nanti saudara baca di rumah saja. Ini kerinduannya Paulus. Kerinduannya Paulus apa? Supaya aku mengenal kuasa kebangkitannya. Wis. Apa itu kuasa kebangkitannya? Saudara, di dalam saudara ada ilahi. Sama seperti waktu Adam dan Hawa dulu. Artinya apa? Ada kuasa Allah di dalam saudara. Orang zaman sekarang aja nih. Kan baru-baru ada kisah yang terkenal nih, baru-baru ini nih, minggu lalu lah kejadiannya. Ya, ada orang dibegal di Lombok. Ya, yang ngebegal mati. Katanya yang ngebegal itu bacok orang ini, tapi orang ini nggak luka. Jadi diduga ada ilmu kebal dia. Kalau saudara punya ilmu kebal, kira-kira saudara gaya jalan saudara kayak gimana? Ya kan? Pasti gaya saudara selengean, bener gak? Apalagi gaya-gaya saudara udah pasti paling so jago gitu kan. Itu saudara baru punya ilmu kebal. Saudara kebayang gak? Kalau ada Tuhan Raja di atas segala raja ada di dalam saudara. Sehingga saudara dan saya, sebelum kita mati, kita bisa berjalan dengan kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitannya? Saya percaya ini saudara. Anak-anak muda kita saudara. Otak mereka akan brilian saudara. Otak-otak yang dungu, yang dulu bego, yang lelet, yang IQ-nya bukan jongkok lagi, tapi jongkok sambil nongkrong saudara. Udah jongkok dia nongkrong lagi ya kan. Saya yakin loh saudara. Ya, mulut saudara sebagai orang tua punya kuasa loh. Sehingga kuasa kebangkitan itu mengalir lewat mulut saudara dan berkata, anakku diberkati Tuhan. Walaupun saudara lihat anak saudara nilainya, aduh kok ini kayak diberkati iblis ya, kayak bukan diberkati Tuhan ya. Tapi ada kuasa kebangkitan di dalam diri saudara yang saudara bisa alirkan lewat mulut saudara dan diberkata Tuhan memberkati. Seperti yang kejadian pada Joshua anaknya Pak Hendri dan Bulita. Baru-baru ini Joshua dapat penghargaan salah satu hakim yang terbaik saudara. Kok bisa? Karena ada kuasa kebangkitan waktu itu yang mengalir. Saya masih ingat kok dulu berapa tahun yang lalu. Kalau Joshua datang ke gereja, Pak Hendri Bulita ini selalu dorong anaknya ke saya minta doain. Sambil minta doain, mulutnya Bulita gak berhenti. Pusing nih Pak, aduh pusing nih Pak ya. Aduh nih begini. Pak Hendri juga udah nyerah. Kalau Joshua datang ke gereja pasti duduk di belakang sambil tidur saudara. Kalau kita ingat zaman dulu ya Pak Hendri Bulita ya. Kalau kita ingat masa itu, punya pengharapan gak kita? Enggak ada, saya lihat muka mereka gak ada pengharapan kok. Tiap kali saya doain, pasti minggu depan balik lagi. Belum berubah Pak Jun. Belum berubah Pak Jun. Ingat loh saudara. Saudara apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara imani.
Saudara nggak bisa lihat mungkin hari ini. Tapi di alam roh Tuhan lagi bekerja buat saudara. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan buat kita semua. Sehingga saudara dan saya yang punya unsur ilahi, konten ilahi, roh ilahi di dalam saudara. Saudara bisa pakai kuasa kebangkitan ini saudara. Dan hari ini Yosua jadi hakim malah berprestasi lagi. Dulu kita pikir Ivan yang bakal jadi, Joshua mah hancur punyalah. Mungkin nanti Ivan yang biayain adik-adiknya gitu kan. Sekarang malah Joshuanya malah jadi hebat. Rajin lagi perpuluhan ke gereja. Walaupun gaji hakim. Tapi diberkati Tuhan. Ini saya pernah bilang sama istri saya pikir-pikir ya, anak-anak muda di kita juga hebat-hebat loh saudara. Ini hebat-hebat loh. Ya, Wesley lagi masih probation nih, di Honda dia kerja. Rama nih di BCA langsung permanen loh saudara. Lihat badannya, ini gaji BCA sebagian nih saudara. Naik 10 kilo dia habis kerja di BCA saudara. Yang lain mah kontrak, ya kan. Saya bilang sama anak-anak muda, apalagi mereka yang meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Saya bilang, lu pasti jadi direktur lebih cepat dari saya. Diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Waktu ada kuasa kebangkitan di dalam diri saudara, you look different. Berapa banyak orang bilang sama saya, waduh karirnya Pak Jun fenomenal ya. Lebih cepat dari siapapun. Bukan saya yang fenomenal saudara. Tapi ada dia yang ada tinggal di dalam saya saudara. Dan waktu ada Tuhan di dalam saudara, dia bergerak, dia mengalir, dia kerjakan mujizat, dia angkat saudara, naik jadi kepala bukan ekor saudara. Dan saudara diberkati, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia saudara. Mari kita hidup dengan kuasa kebangkitan ini saudara. Perkataan kita ada kuasa. Jadi anak-anak muda di sini datang ke bosnya dong. Bos, kasih kerjaan dong yang lebih berat lagi gitu. Ini terlalu enteng. Give me the hard one gitu ya kan. Juga orang tua di sini berkati anak-anakmu. Jangan kita mikir ya kan, aduh gue besok makan apa. Hei, orang yang punya kuasa kebangkitan, Alkitab katakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan danani. Apalagi saudara dan saya. Makanya saya gak pernah saudara di dalam hidup ini lupa bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Kalau dipikir-pikir, lewat juga nih kita dari COVID. 2 tahun, so far so good lah. Saudara dan saya bisa ada hari ini. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Ada hari esok. Saudara mungkin khawatir hari-hari ini. Saudara mungkin cemas hari-hari ini. Saya berdoa lewat rema yang saudara dengar pagi hari ini. Saudara satu dengan siapa? Satu dengan Allah. Saudara gak satu dengan masalahmu. Saudara gak satu dengan pergumulanmu. Apalagi sama iblis. Saudara gak satu. Saudara satunya sama Allah. Pak, tapi saya masih jatuh di dalam dosa Pak. Pak, tapi saya masih suka salah Pak. Ada Tuhan. Tuhan ada di dalam saudara bukan untuk tinggalin saudara. Dia ada di dalam saudara untuk pegang tangan saudara. Berjalan dari hari demi hari, lewati suka dan duka untuk memberikan kepada saudara kemenangan demi kemenangan. Enggak ada kemenangan tanpa pertarungan saudara. Ya, hidup kita mungkin bergumul, hidup kita masuk seperti pertandingan, tetapi ingatlah ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita semua. Sehingga pagi hari ini kita bisa merayakan hari Paskah, kebangkitan. Apa artinya kebangkitan? Dulu kita mati, sekarang ada roh yang menghidupkan. Sehingga roh saudara dan saya hidup, saudara bisa satu dengan Allah. Saudara menjadi sahabatnya Allah. Saudara akhirnya berjalan dengan kuasa kebangkitan. Bilang kanan kirinya, aku memberkatimu. Wah. Mari kita keluar dari pintu gereja ini dengan sukacita dan exciting. Karena ada kuasa kebangkitan yang di dalam saudara. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari. Mari kita bangkit berdiri saudara. Hidup jadi berarti sebab
Dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Beriman, sakit penyakitmu sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Pergumulanmu sudah ada di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ada orang suka bilang gini Mas ya, aduh hidup segan, mati tak mau. Terus ada iklan rokok bilang bikin hidup lebih hidup. Yang bikin hidup saudara berarti, hidup saudara lebih hidup, itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah, dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru, dan aku yang punya kuasa kebangkitan. Alkitab katakan, ada berkat Abraham kepadaku. Dalam nama Yesus aku diberkati dengan umur panjang, dengan keberhasilan, dengan kemenangan, dengan kekayaan, dengan kesehatan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja Yesus yang dibangkitkan. Haleluya. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Bapa, kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden serta seluruh jajarannya Tuhan, memberikan hikmat untuk mengelola bangsa ini, dan kiranya Tuhan yang mengeluarkan bangsa ini dari segala krisis. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kami bisa menjadi mercusuar dan jadi terang, sehingga jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus buat GB Live juga Tuhan, buat hamba dan seluruh para pengerja Tuhan. Kau yang memberikan kami Tuhan Yesus berta seluruh jemaat. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Ada kerukunan di dalam kami Bapa, karena firman-Mu katakan, ketika kami bersatu dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat untuk datang. Kami berdoa Bapa buat setiap anggota keluarga kami Bapa. Berkati Tuhan setiap rumah tangga, berikan kesatuan, keharmonisan, kasih mula-mula Tuhan. Berikan kedamaian,
Kami berdoa Bapa buat mereka yang berbisnis, Tuhan memberkati bisnis mereka, yang mendatangkan order buat mereka. Tuhan berkati mereka yang bekerja sebagai profesional. Tuhan juga urapi mereka Tuhan, sehingga apapun yang dipegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Kau memberikan promosi buat mereka naik jadi kepala dan tidak jadi ekor. Tuhan berkati anak-anak kami, baik yang dewasa muda, yang pemuda, yang anak-anak Tuhan. Anak-anak kami Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata Tuhan, ada berkat atas rumah tangga, sehingga anak-anak kami seperti pohon zaitun Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati seperti tabung Tuhan, busur-busur panah Tuhan di tangan para pahlawan Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Tuhan Yesus sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Kau ingatkan kami terus Tuhan, ada kuasa kebangkitan di dalam kami Bapa. Dan pada akhirnya kami akan tinggalkan tempat ini. Kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Membawa pulang berkat rahmat Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah dengan rahmat dan kuasa kebangkitannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyenarkan kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan dan dibangkitkan Tuhan, sama-sama katakan.